Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Faisal Rizaldi. Di sini saya akan mengerjakan modul 4 dari jaringan komputer, yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Oke, di sini sudah terdapat topologinya dan terdapat juga tabel pengalamatannya. Langsung saja kita coba menggunakan Kisco Packet Tracer. Kita buka sebentar. Oke, lanjut. Di sini kita lihat kebutuhan perangkatnya. Di sini menggunakan dua switch model 2960, dua PC, kabel konsol, dan kabel Ethernet. Jadi kita masukkan switchnya dulu yang 2960, tambahkan lagi, terus kita tambahkan PC, PCA, dan PCB. Oke, agar sama kita rename dulu ya. Ini ganti dengan S1, dan ini ganti dengan S2. Ini kita kasih PCA, PCB. Oke, selanjutnya konfigurasikan. Oh, kita tambahin kabelnya dulu ya. Untuk menghubungannya itu di bagian connection saya menggunakan kabel straight through. Lalu sesuai dengan di topologinya, sebentar, sesuaikan dengan yang ada di topologi. Jadi dari switch 1 itu menggunakan FA06, F06 jadi ke PCA. Terus kita tambahkan lagi dari PCB F018 masuk ke PCB. Terus kita tambahkan lagi dari dari switch 1 ke switch 2. Oke, pas Ethernet 01, pas Ethernet 01. Oke, kalau sudah jangan lupa kabel konsolnya ya. Agar kita dapat mengkonfigurasi switch ini melalui PCA dan switch 2 melalui PCB. Jadi kita tambahkan konsolnya, masuk ke konsol, di PCB juga masuk ke switch 2, masuk bagian konsol. Oke, kalau sudah kita lanjut konfigurasi IP address-nya. Di sini klik dua kali masuk bagian desktop IP configuration. Kita masukkan IP-nya 92.168.1.1 itu yang dari PCA. Sampai masnya klik, kalau sudah langsung kita klik. Lalu ke PCB. IP address-nya 1.2.192.168.1.2. Nah, udah lama subnet masnya masukkan. Terus konfigurasi IP dari switch 1. Di switch 1 kita masuk ke bagian interface VLAN-nya dulu, baru kita ketikkan di sini. Kita perlu masuk ke interface VLAN-nya. VLAN 1, baru kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1.11. Di sini 1.11. Lalu subnet masknya jangan lupa 255.255. Kita enter. Lalu kita perintahkan ketik perintah no shutdown untuk mengaktifkannya ya. Jika sudah baru kita klik exit. Nah, terus konfigurasikan IP di S2-nya, langkahnya sama kayak yang tadi. Jadi kita masuk ke interface-nya dulu, interface VLAN 1, klik enter, baru masukkan IP address-nya. 92.168.1.12. Di sini 1.12 untuk switch 2, lalu subnet masknya 255. Kita enter, masukkan perintah no shutdown juga ya. Itu kalau sudah kita exit. Oke, semua IP sudah terkonfigurasi. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Konfigurasikan nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi. Di sini namanya sudah sesuai semua, tinggal yang hostname dari S1 sama S2-nya. Jadi kita masuk ke command prompt di PCA,
Maksudnya ke terminal, klik OK. Terus kita ganti dulu. Di sini hostname-nya masih switch, jadi kita ganti dulu. Kita langsung ganti hostname-nya. Hostname S1. Nah, itu sudah hostname-nya sudah berubah S1. Lalu konfigurasi IP sudah. Berikan Kisco sebagai password konsol dan PTY. Jadi kita ngasih password ke konsol dan line konsol dan line PTY. Jadi kita perlu masuk ke line konsol 0, lalu kita masukkan passwordnya. Password Kisco. Kalau sudah, maka itu sudah menambahkan password. Terus kita klik login juga, tambahkan perintah login. Kalau sudah baru kita end. Lalu masuk ke line VTY-nya. Ini kita masuk ke konfigurasi terminalnya dulu, lalu masuk ke line VTY. Sebentar. Line VTY 04. Jika sudah, kita masukkan passwordnya. Passwordnya sama Kisco, kita login. Kalau sudah, baru kita exit. Nah, ini sudah. Terus berikan kelas sebagai password privilege access. Untuk itu kita tinggal nambahin enable. Sorry, ini kita exit dulu. Baru kita enable password class. Kita enter. Oh, sorry. Berarti kita masuk ke konfigurasi terminalnya dulu. Baru kita enable password class. Nah, itu sudah ya. Terus kalau sudah, kita end aja. Nah, di sini S1-nya sudah terkonfigurasi, tinggal kita konfigurasikan yang S2-nya melalui PCB. Langkahnya sama kayak yang tadi ya. Jadi di sini kita ganti hostname-nya dulu menjadi S2. Kelihatan. Hostname-nya sudah kita ganti, terus masuk ke line konsol. Kita masukkan passwordnya. Password Kisco. Terus klik login. Kalau sudah baru kita exit, lalu kita masuk ke line PTY-nya. Line PTY 04. Terus masukkan passwordnya lagi. Password Kisco. Klik perintah login. Kalau sudah baru kita exit. Terus untuk nambahin kelas sebagai exact password dari privilege exact, maka kita enable password class. Kita enter. Oke, sudah. Jadi S1, switch 1 dan switch 2 itu sudah kita konfigurasi semua. Lanjut ke langkah selanjutnya, itu buka suatu command prompt pada PCA. Jadi di bagian PCA kita buka command prompt. Lalu ketikkan ipconfig/all. ipconfig, sorry ini tanpa spasi ya. config/all. Kalau masih ada tulisan more, kita enter saja. Nah, oke, kalau sudah masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet. Alamat fisiknya tertera di sini ya. Physical address 0062AD7E84. Jadi kita tambahkan di sini 0062AD7E84. Ini dari MAC address dari PCA. Coba kita lihat MAC address dari PCB. Angkanya sama, kita masuk ke command prompt, lalu ketikkan perintah ipconfig/all. Kita enter terus. Nah, itu sudah. Kita lihat physical address-nya di sini 00E0. Kita tulis di sini 00E0 F9253741. Nah, di sini kita sudah mendapatkan MAC address dari PCA dan PCB ya. Terus langkah selanjutnya masuk ke konsol dari switch 1 dan 2 dan ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Jadi kita masuk ke terminal lagi.
Kita masukkan perintahnya show interface f0/1. f0/1 kita enter. Kalau masih ada tulisan more kita enter lagi. Terus masuk ke pertanyaannya, pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau burned-in address atau disingkat BIA. Di sini dapat kita ketahui IP address dari BIA-nya atau burned-in address ini sudah tertera di sesuai pertanyaannya ya, pada baris kedua dari output. Jadi di sini address-nya sudah terlihat. Jadi di sini kita masukkan IP address dari ini yang S1 ya. Kita masukkan MAC address-nya 0040 0BC 8 6C 01. Oke, terus selanjutnya untuk switch 2-nya sama juga. Kita masuk ke PCB, lalu klik terminal, oke. Sebentar. Oke, kita masukkan perintahnya show interface f0/1. Sorry. Ini ada yang salah ya. Kita exit dulu, lupa. Sorry. Baru kita show interface f0/1. Enter sampai selesai. Di sini biasanya kita masukkan saja. Di sini sudah terlihat ya. Kita tambahkan 0050 0F65 7901. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Masuklah ke suatu koneksi konsol ke S2. Ini sudah S2 ya. Terus masuk ke modus reflect X. Iya sudah. Terus ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Kita coba show MAC address table. Langsung kita enter saja. Nah, masuk ke pertanyaannya, apakah di sana suatu MAC address yang terekam? Ada yang terekam di dalam tabel MAC address, tuliskan. Nah, di sini saat kita memberikan perintah show MAC address table, di sini ada MAC address tabel. Di sini dari tabel MAC address-nya sudah ada entry-nya, yaitu VLAN 1 MAC address-nya sekian, tipenya dinamik, dan portnya FA01. Jadi jawabannya ada. Kita tulis. Ada, yaitu pada interface VLAN 1, MAC address-nya masukin 0040 0 BC8 6D 01. Terus tipenya dinamik ya. Terus portnya juga FA0/1. Oke. Terus soal yang kedua, MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana dipetakan, dan ke perangkat mana. Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Jadi MAC address apa yang direkam dalam tabel itu. Jadi ini MAC address dari apa? Kita lihat ini nyambung ke port mana, FA0/1. Lalu kalau kita lihat di sini, FA0/1 itu nyambung ke S1. Maka kemungkinan besar itu merupakan MAC address dari S1-nya. Karena itu nyambung ke sana. Jadi FA-nya port FA01. Jadi bisa jadi yang S2 dan S1 gitu. Kemungkinan ini ada di S1-nya. Terus kalau kita lihat MAC address-nya di sini sama dengan MAC address dari
MAC address dari S1. Ini kan sama 0040 0. Nah, berarti itu nyambungnya ke S1. Jadi di sini kita bisa isikan MAC address-nya MAC address-nya 0040 0C8 6D01 terhubung ke port di sini kita lihat portnya terhubung ke FA01 FA0/1 yaitu perangkat sesuaikan MAC address-nya itu tadi ke MAC address dari S1 berarti switch 1 terhubung ke switch 1 atau S1 gitu. Terus jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan bahwa mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Jawabannya, untuk mengidentifikasi perangkat yang memiliki MAC address tertentu, kita perlu mencocokkan MAC address-nya dengan perangkat yang kita kenal. Nah, tadi kan kita mencocokkan MAC address-nya ini cocok ke apa dari PCA, PCB, switch 1 atau switch 2, makanya cocok ke switch 1, dan kita periksa portnya juga. Portnya terhubung ke apa? Yaitu portnya terhubung ke F01. Kita lihat dalam topologinya, F0/1 itu masuk ke S1. Jadi di sini perangkatnya terhubung ke switch 1 atau S1 gitu. Terus di sini kan dijelaskan kita perlu mencocokkan MAC address dengan perangkat yang kita kenal. Ini bisa dilakukan dengan memeriksa konfigurasi perangkat seperti tabel alamat IP atau konfigurasi perangkat lain yang mencantumkan MAC address. Itu. Terus masuk ke langkah 3 ya. Langkah 3, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Oke, ini masih di S2. Untuk membersihkannya kita masukkan perintah clear MAC address table dynamic dan tekan enter. Lalu ini ada keterangan dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table lagi. Jadi kita enter baru kita show lagi. Nah, di sini pertanyaannya apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Nah, di sini karena ada. Adakah MAC address lain tercantum di sana? Ini tadi juga saya pernah nyoba, namun ini belum saya edit ya. Jadi di sini setelah kita coba menghapusnya MAC address table dinamik dan kita show lagi dengan cepat, maka tabel MAC address apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Jawabannya mempunyai, ada. Jadi terdapat MAC address untuk VLAN 1. Dan apakah adakah MAC address lain yang tercantum di sana? Nah, di sini cuma satu, berarti tidak ada MAC address lainnya yang tercantum. Jadi jawabannya terdapat MAC address untuk VLAN 1 dan tidak ada MAC address lain yang tercantum. Lanjut, tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Ini tadi sudah lebih dari 10 detik, jadi coba kita show MAC address table lagi. Nah, apakah ada? Setelah 10 detik, maka tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Jawabannya, setelah kita menunggu lebih dari 10 detik, ini tabelnya masih sama kayak yang tadi, maka tidak ada. Jawabannya tidak ada alamat baru yang muncul pada tabel MAC address. Karena di sini tabel MAC address-nya masih sama ya, untuk VLAN 1 sama kayak yang di atasnya ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah 4. Dari PCB, ini masih PCB, bukalah command prompt dan ketikkan ARP A.
Oke, kita lihat ini terminal ya. Jadi dari PCB kita masuk ke command prompt, lalu ketikkan perintah ARP strip A. Di sini jawabannya, sorry, no ARP entry spawn. Artinya tidak ada entry dari ARP. Soalnya dari PCB bukalah command prompt dan ketikkan pertanyaannya tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC yang perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Jawabannya, karena di sini tidak ada entry yang ditemukan, maka tidak ada pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang dipelajari oleh ARP. Seperti itu. Oh, jadi lanjut ke soal yang kedua. Dari command prompt PCB, lakukan ping ke PCA, S1, dan S2. Oke, jadi di sini kita ngeping ya. Kita enter dulu. Ping ke PCA. PCA alamatnya 1.1 tadi. Kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini berhasil. Saya minimize dulu. Oke, ke PCA sudah berhasil. Lalu kita coba ngeping ke S1, switch 1. Switch 1 itu IP-nya 192.168.1.11. Kita lihat apakah bisa. Kita tunggu beberapa waktu dulu. Nah, di sini sudah terhubung ya. Jadi itu sudah sukses. Terus kita coba ke switch 2-nya 1.12. Apakah terhubung juga? Nah, di sini sudah terhubung semua ya. Jadi pertanyaannya, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengkabelan dan konfigurasi IP Anda. Jawabannya, karena tadi saya sudah mencoba ngeping dan semua perangkat memberikan balasan sukses, berarti tidak ada masalah yang terjadi pada pengkabelan dan konfigurasi IP pada punya saya ini. Jadi semuanya sukses. Terus soal ketiga, dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table lagi. Kita masuk ke PCB, kita masuk ke terminalnya, lalu kita masukkan perintah show MAC address. Show MAC address table. Kita enter. Oke. Terus pertanyaannya, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Tanya. Oke, jadi kalau di sini kita lihat ya. Nah, saat sudah melakukan ping, maka akan muncul beberapa MAC address baru, seperti dalam tabel di bawah. Jadi ini ya, awalnya yang hanya satu, lalu muncul 3 MAC address lainnya. Kita catat dulu di dalam sini. Lane 1, MAC address-nya 006, 2 AD2, 7E 84, tipenya dinamik, portnya FA0/1. Perangkat kita kosongkan dulu. Terus MAC address yang kedua 0040 0 BC8 6E01, tipenya dinamik juga, portnya FA0/1. Terus yang ketiga 00E0 8F33 4B59, tipenya juga masih dinamik. Terus portnya FA0/1. Terus yang terakhir 00E0 F925.3741. Ini yang dinamik. Portnya FA0/18. Oke, jadi sesuai pertanyaannya, MAC address-nya sudah ada. Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Nah, untuk menentukan perangkatnya, jadi di sini kita kan sudah mengetahui MAC address-nya apa dan portnya kemana gitu. Jadi MAC address-nya ini portnya ke FA01, 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 FA018.
Oke, jadi tinggal kita sesuaiin sama topologinya tadi. Jadi FA01 itu kemana? Berarti FA01 kemungkinan S1 dan S2. Terus FA018 itu kemana? Itu ke PCB gitu. Sorry, itu ke S2. Jadi untuk lebih lengkapnya kita masukkan ARP/A dulu di command prompt-nya. Sebelum prompt kita coba masukkan lagi. Oke. Nah, di sini sudah ada ya, internet address itu 1.1, ini IP-nya, terus physical address-nya. Untuk 1.1 itu karena tadi masuk ke PCA, lalu MAC address-nya 7, akhirnya 7E8, berarti ini perangkatnya sudah dapat disimpulkan ke PCA. Terus 1.11 itu switch 1, MAC address-nya 4B59, berarti ini S1. Terus 1.12 CE86. 1.12 itu S2 ya. Jadi bisa jadi yang ini S2. Terus yang ini kemana? Ini PCB gitu. FA018 kan. Sesuai dengan topologinya yang tadi. Terus dari PCB bukalah command prompt. Nah, ini sudah saya lakukan. Apakah CCRP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah digiramkan ping? Jawabannya, karena yang tadinya no entry, atau tidak ada entry yang ditemukan, setelah melakukan ping maka CCRP akan mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat yang sudah di ping. Itu. Ini sudah ada tambahannya semua. Terus pada jaringan internet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan. Maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Di sini saya jawab tantangan pada jaringan yang lebih besar seperti pertama itu ada dalam skala jaringan. Jadi semakin besar jaringan, semakin banyak perangkat yang perlu dikelola. Ini berarti CCRP pada setiap perangkat dan tabel MAC address pada setiap switch akan memiliki lebih banyak entry. Manajemen dan pemeliharaan entry ini dapat menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Iya, tadi kita settingnya gampang atau konfigurasinya gampang karena skala jaringannya masih kecil, tapi skala jaringannya besar, maka itu akan semakin rumit. Terus yang kedua overhead ARP. Ketika jaringan tumbuh, jumlah permintaan ARP atau Address Resolution Protocol dapat meningkat secara signifikan. ARP digunakan untuk menyatukan alamat IP dengan alamat MAC. Dan dengan lebih banyak perangkat, ada potensi untuk lalu lintas ARP yang lebih tinggi. Ini dapat menyebabkan overhead pada jaringan dan mempengaruhi kinerjanya juga. Terus yang ketiga ada perubahan topologi. Jaringan yang lebih besar mungkin sering mengalami perubahan dalam topologi, seperti penambahan atau penghapusan perangkat. Ini dapat mengaruhi manajemen cache ARP dan tabel MAC dan memerlukan pembaruan yang efisien. Sebenarnya masih banyak lagi tantangan-tantangan pada jaringan yang lebih besar lainnya. Mungkin dan karena keterbatasan waktu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.